warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cindy. Oke, kali ini aku sendirian lagi tanpa Sofia, miau, pew, dan tanpa Sia manis. Sekarang lebih sering bikin konten sendiri karena emang lagi susah waktu buat bareng sama mereka. Dan sekarang gue lagi masuk siang, nyempetin buat bikin konten. Si Endut sama si Ciam udah berangkat. Gue di sini mau ngapain? Jadi gue di sini mau ngebahas tentang the real kebahagiaan. Jadi sebenarnya kemarin salah satu followers Instagram aku ada yang kayak komen di feeds Instagram aku yang kayaknya tuh dia udah nggak percaya adanya kebahagiaan. Kayak dia tuh, gue udah capek pura-pura bahagia gitu. Dia tuh kayak nggak percaya kalau emang kebahagiaan itu ada gitu. Makanya di sini gue bakalan bikin konten ngebacot lagi tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya apa sih gitu. Mudah-mudahan bisa memotivasi buat kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, untuk di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya biar kalau ada video baru dari aku langsung notif ke HP kalian masing-masing. Oke? Stay tune. Oke guys, kita langsung aja masuk ke tema. Gue buka kacamata deh biar enak, kacamatanya turun terus soalnya gak nyangkut di hidung. Langsung aja kita masuk ke tema. Jadi pertama itu gue upload foto yang captionnya itu gue kayak nyindir fake account yang pernah berkomentar jahat di salah satu sosial media aku. Aku apa gue, terserah deh ya. Gue nyindir gitu kayak, udah sih lu daripada repot-repot bikin akun fake cuman buat berkomentar jahat di sosial media orang, mending lu sibuk buat bahagiain diri lu sendiri gitu. Dan disitu ternyata ada orang yang komen kayak, ya dah lu yang paling bahagia gitu. Jadi dia salah nanggepin, kayak dia tuh nganggapnya gue pamer ke kalian semua kalau gue tuh emang orang yang terbahagia di dunia. Padahal enggak, maksud gue bukan kayak gitu. Maksud gue, ya lu tuh harus sibuk bahagiain diri lu. Kayak gue juga sama, sibuk buat bahagiain diri gue sendiri gitu. Maksudnya gue tuh gak sibuk ngurusin hidup orang. Gue tuh gak sibuk ngomentarin hidup orang, apalagi komentar-komentar yang jahat gitu. Gue cuman sibuk nyari kebahagiaan gue sendiri. Itu berarti ya gue juga belum sepenuhnya bahagia gitu kan. Terus si orang yang komen itu nanya lagi kayak, terus lu capek gak sih pura-pura bahagia gitu? Lu capek gak sih kayak lu pura-pura baik-baik aja padahal lu tuh gak bahagia gitu? Itu juga salah, tanggapan yang salah. Gue di situ bukan ngasih tau ke kalian kalau gue tuh orang yang paling bahagia, dan bukan juga ngasih tau ke kalian kalau gue tuh pura-pura bahagia. Enggak, gue gak kayak gitu. Ketika gue bahagia ya gue bahagia gitu. Ketika gue sedih ya gue sedih gitu. Cuman bedanya, kalau ketika gue sedih ya gue gak update di sosial media gitu. Karena buat apa, udah biarin orang taunya yang baik-baik aja gitu loh. Nah, dan ada juga salah satu adik kelas aku, dia emang deket sama aku, yang kayak kemarin pernah dia memberanikan nanya ke gue, kayak dia bilang, Teteh kok bisa sih sebahagia itu? Teteh kok bisa sih ketawa-ketawa terus sama teman-teman, kayak gak ada beban apapun, kayak gak ada masalah apapun. Karena dia tahu salah satu masalah dalam hidup gue tuh apa, dia tahu. Tapi kok bisa sih Teteh gak kelihatan punya beban gitu, kayak baik-baik aja gitu. Ya gue cuman jawab, itu bukan berarti gue gak pernah sedih atau gue gak pernah punya masalah gitu. Cuman ya ketika gue ketawa sama temen-temen, kelihatan di sosial media, ya itu emang ketika gue lagi bahagia gitu. Ya gue orangnya, gue gak mungkin gak punya masalah. Setiap orang itu punya masalah. Dan seseorang itu gak mungkin bahagia terus. Pasti ada sedihnya. Begitupun sebaliknya. Orang yang selalu sedih pun gak mungkin sedih terus, pasti ada bahagianya gitu kan. Cuman bedanya kita bisa nutupin gak sih gitu. Gue orangnya emang kalau ketika bareng sama teman-teman gue itu ngerasa bahagia banget. Sebesar apapun masalah yang lagi gue hadepin, ketika gue lagi bareng sama teman-teman gue, dah semuanya lupa, semuanya hilang gitu. Gak inget gue sama masalah gue. Udah gue tawa sama teman-teman gue. Makanya gue tuh bersyukur banget. Gue tuh tinggal dimanapun gue dikelilingin sama orang-orang yang baik, dan mereka tuh orang-orang yang bisa bikin gue ketawa, yang selalu bisa bikin gue bahagia gitu. Itu salah satu anugerah terbesar dari Tuhan buat gue gitu. Makanya gue selalu di video sebelumnya yang tentang gue nyeritain tentang rantau, gue
pernah bilang ke kalian kalau selalu jadi orang baik, berusaha untuk jadi orang baik dimana serumit apapun, sesusah apapun, tetaplah jadi orang baik. Lu dijahatin sama orang, tetaplah jadi orang baik, karena jadi orang baik itu nggak rugi. Ketika lu jadi orang baik, lu bakalan dikelilingi sama orang-orang yang baik pula. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue orang baik juga ya. Gue juga masih belajar, jujur. Buat orang-orang yang kenal gue dulu, gue tuh nggak sebaik ini gitu. Kayak gue pernah jahat ke orang, gue pernah nyakitin orang gitu. Gue pernah jahat ke orang, gue pernah nyakitin orang gitu. Cuman makin sini ya gue mikir gitu, dunia itu hukumnya sebab akibat. Ketika lu nyakitin orang, ketika lu jahat ke orang, pasti ada balasannya. Dan gue dipertemukan sama Iin sama Cia. Mereka tuh orangnya baik banget, bahkan mereka bisa baik ke orang yang jahat sama mereka. Gue juga belajar dari mereka. Akhirnya gue berusaha buat menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika gue dijahatin sama orang, oh ya udah gitu. Sekarang tuh gue kayak lebih ke gini ya orangnya. Ketika orang jahat ke gue, kayak ngomongin gue di belakang, gue tahu. Nah itu ngomonginnya tuh yang bikin gue sakit. Tapi ya udah, gue pura-pura nggak tahu aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Gue mikirnya, gue juga suka ngomongin orang kok, gue juga suka gibahin orang kok. Jadi ya lu nggak usah marah ketika lu digibahin gitu. Atau gue disakitin sama cowok, gue disakitin sama orang, gue disakitin sama cowok misalnya ya. Ya udah gitu. Lu dulu juga pernah nyakitin orang gitu. Ini mungkin balasannya gitu. Pokoknya tetap ikhlas dan tetap jadi orang baik, karena nggak rugi jadi orang baik. Hasilnya adalah gue selalu dikelilingin sama orang-orang yang baik pula. Itu, oke, kita balik lagi ke tema bahagia, the real bahagia yang sebenarnya. Jadi gini loh, terutama buat kamu yang kemarin komen di Instagram aku yang kayak udah gak percaya kebahagiaan, jangan kayak gitu. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri lu sendiri. Permasalahannya adalah lu bisa bersyukur apa enggak. Kalau soal kebahagiaan, lu jangan pernah ngelihat dari orang yang kebahagiaannya ada di atas lu. Jangan pernah. Lihatlah ke orang yang bahagianya di bawah elu, kadar kebahagiaannya di bawah elu. Banyak loh, banyak orang-orang yang gak seberuntung elu tapi rasa syukurnya lebih besar dari elu, lebih gede dari elu. Dan mungkin kehidupan yang lagi lu jalanin sekarang, yang lu keluhkan kepada Tuhan, adalah kehidupan yang orang lain aminkan untuk dirinya gitu. Ngerti gak sih? Misal gini, bisa jadi gue kayak, gue pengen lo hidup kayak dia. Enggak, iya bener. Bisa jadi gue kayak gini ke orang. Gue ngeluh atas diri gue, atas kehidupan gue. Bisa jadi kayak gini. Gue ngeluh atas kehidupan gue. Kok gini sih ya Allah, hidup gue gini banget gitu. Sedih, banyak masalah, gini. Ternyata di luar sana ada orang yang dia tuh pengen hidupnya kayak gue gitu. Ya gak sih? Contoh kemarin, gue ngerasa hidup gue tuh gak sempurna. Banyak masalah yang bikin gue down. Bahkan gue tuh pernah ngalamin suatu masalah yang itu bener-bener bisa bikin gue terpuruk banget. Mungkin orang-orang yang udah lama kenal sama gue tahu itu masalahnya apa. Itu bikin gue terpuruk banget. Kayak gue tuh nyesel sama diri gue sendiri, kesel sama kehidupan gue sendiri gitu. Setelah itu ada aja masalah gitu yang gue tuh ngerasa, duh gue capek dah gitu. Kapan sih gue bener-bener bahagia gitu. Gue pernah ngeluh sampai kayak gitu. Gak lama dari situ ada adik kelas gue, panggilan saya ke dia adalah Nai. Ya, panggilan nama aslinya bukan itu, cuman gue memang manggil dia Nai. Dia yang tiba-tiba curhat ke gue. Terus dia ngomong ke gue bahwa selama ini dia selalu mantengin sosial media gue atau aku terserah. Masih belepotan. Dia tuh mantengin sosial media gue dan dia tuh ngerasa ngejadiin gue tuh sebagai kayak panutan gitu. Masalahnya dia punya permasalahan yang sama kayak gue. Terus dia mikirnya, kok Teh Cindy bisa sebahagia itu sih. Teh Cindy bisa ketawa-ketawa sama teman-temannya, kayak gak punya beban sama sekali. Kata dia, tiap kali dia sedih, dia selalu mantengin sosial media gue dan dia bilang, Teh Cindy juga bisa loh ngadepin masalahnya. Teh Cindy juga bisa loh bahagia, lu juga pasti bisa. Sumpah, demi apapun, ketika si Nai ngomong gitu ke gue ngerasa bahagia banget. Berarti dibalik banyak orang yang gak suka sama gue,
ada juga orang yang ngejadiin gue tuh sebagai panutan dia gitu, sebagai semangat buat dia. Itu gue kayak pengen nangis bahagia, ngerti gak sih lu? Di situ gue sadar, padahal dia nggak tahu loh kalau misalkan di dalam hidup gue tuh gue juga sering ngeluh, sering kayak oh gue gatel ya tenggorokannya, sering ngeluh, terus sering kayak apa namanya, mendambakan kehidupan orang lain gitu, sering nggak bersyukur gitu. Dia nggak tahu, tapi di situ gue sadar ternyata kehidupan yang gue keluhkan selama ini sama Tuhan adalah kehidupan yang orang lain aminkan di hidupnya dia gitu. Maka dari itu gue bisa menyimpulkan masalah kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Bedanya adalah di rasa syukur. Ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan kasih, insya Allah kita bakal bahagia kok gitu. Tapi ketika kita gak bersyukur, mau sebanyak apapun rezeki kita, sebanyak apapun Tuhan ngasih kebahagiaan ke kita, ketika kita gak bisa bersyukur atas apa yang Tuhan kasih, ya lu bakalan terus merasa kurang, ngerasa gak bahagia gitu. Jadi buat lu yang gak percaya akan adanya kebahagiaan, lu cuma salah pemahaman aja. Serius, lu cuma salah pemahaman aja. Sekarang gini aja pokoknya, lu jangan lihat ke orang yang ada di atas elu, yang kehidupannya ada di atas elu. Lu lihat ke orang-orang yang kehidupannya ada di bawah elu. Lu jangan lihat ke orang yang ujian hidupnya ada di bawah elu. Ini sebaliknya ya. Lu jangan ngeliat ke orang yang ujian hidupnya ada di bawah elu, tapi lihatlah ke orang yang ujian hidupnya jauh lebih besar daripada lu. Kayak gitu. Jadi kalau masalah kebahagiaan, lu lihat ke orang yang ada di bawah lu. Kalau untuk masalah ujian cobaan hidup, lu lihat ke orang-orang yang ujiannya di atas elu. Dan satu, jangan pernah ngerasa diri paling menderita. Jangan pernah ngerasa diri yang hidupnya paling berantakan. Jangan. Banyak kok yang lebih menderita dari lu, yang lebih berantakan dari lu. Dan lu harus ingat, setiap kali Tuhan ngasih cobaan dan ujian, itu udah pasti di dalam kemampuan kita. Gak mungkin Tuhan ngasih ujian atau cobaan itu di luar kemampuan hambanya, gak mungkin. Jadi ketika lu dikasih cobaan sama ujian, itu karena Tuhan percaya lu bisa ngadepinnya, lu bisa ngelewatinnya. Orang lain belum tentu bisa loh gitu. Gue juga sama loh. Gue pernah ngelewatin ujian hidup yang menurut gue itu berat, menurut orang-orang juga berat gitu. Cuman ya, kenapa Tuhan kasih ke gue, berarti gue mampu ngelewatin itu, gitu. Orang lain belum tentu mampu, kayak gitu. Intinya di mana? Syukur, rasa syukur. Dan lu juga jangan pernah ngilangin apa yang Tuhan kasih. Kayak mentang-mentang lu lagi sedih, mentang-mentang lu lagi diuji sama Allah, mentang-mentang lu lagi terpuruk, lu ngerasa jadi orang yang paling gak bahagia di dunia gitu. Kayak ya pokoknya lu mikirnya gue gak pernah bahagia, gue malah sakit terus, gue menderita terus, gue terpuruk terus. Jangan pernah lo. Lu harus ingat, gue yakin lu juga pasti pernah bahagia kan, malah pernah bahagia banget kan. Jangan diilangin. Mentang-mentang lu sekarang lagi terpuruk, lu nganggep lu gak pernah bahagia. Gak mungkin lu gak pernah bahagia. Hidup itu balance. Tuhan tuh nyiptain semua berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada laki-laki, ada perempuan, ada bahagia, ada sedih. Itu udah jadi hukum alam gitu. Hidup tuh gak mungkin bahagia terus, dan gak mungkin sedih terus. Bahagia terus pun bisa jadi penyakit loh. Gue yakin. Gak diri gue sendiri. Yang gue inget, jujur gue masih sering banget lupa sama Allah. Dan itu pasti dalam keadaan gue lagi seneng. Gak mungkin lu lupa sama Tuhan ketika lu lagi sedih. Pasti lu lupa sama Tuhan ketika lu lagi seneng. Gue juga sama kayak gitu. Ketika gue lagi seneng, lagi bahagia, lagi dikasih kebahagiaan, lagi seneng terus nih, gue sering banget lupain dia, lupain Allah. Nanti ketika gue dikasih cobaan, gue lagi sedih, gue lagi terpuruk, baru gue pulang ke dia. Makanya gue anggap ketika gue dikasih cobaan sama Allah yang bikin gue sedih, yang bikin gue terpuruk, gue anggap itu Allah lagi negur gue. Dia tuh sayang ke gue, pengen gue tuh balik ke dia, balik ke jalannya dia, sujud lagi ke dia, meminta pertolongannya. Tuhan tuh lagi kangen ke gue, pengen dekap gue, pengen peluk gue.
lama banget lu lupain dia. Makanya dia tuh tegur gue dengan cara dia kasih kesedihan ke gue gitu. Makanya lu selama hidup gak mungkin lu bisa bahagia terus, gak mungkin. Ada bahagia, ada sedihnya. Senang terus jadi penyakit, sedih terus juga gak enak. Makanya hidup itu balance. Ada bahagia, ada sedih. Kuncinya ketika lu bahagia, lu harus bersyukur sebanyak-banyaknya sama Allah. Dan ketika lu sedih, lu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lu harus ikhlas atas apa yang Tuhan kasih ke kita, dan perbaiki diri lu sebaik mungkin. Itu kuncinya. Mulai sekarang yuk percaya, Tuhan itu adil kok. Ketika lu ngerasa disakitin orang, ikhlas aja. Tuhan itu adil kok. Ketika lu disakitin orang, yang pertama lu harus sadar, lu pernah nyakitin orang, ini balasan buat lu. Satu. Yang kedua, lu harus ikhlas banget. Ikhlas aja. Tuhan itu adil. Yang nyakitin juga bakal ngelaksain hari yang sama. Gak perlu kita ngedoain yang jelek-jelek, cukup ikhlas, introspeksi diri, berubah menjadi yang lebih baik. Itu kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Apa sih yang mesti kita lakuin kalau misalkan emang kita lagi terpuruk, lagi down, lagi banyak masalah, kayak gak ngerasa bahagia gitu. Yang harus lo lakuin, satu, dekatkan diri sama Allah. Pokoknya berdoa terus. Yang kedua, cari kesibukan sama hal yang positif. Ya, jangan sampai lu lagi terpuruk, lu diem aja di rumah. Ya lu malah makin terpuruk, lu malah makin sedih gitu. Cari kesibukan yang positif. Yang ketiga, lu harus ingat, siapa yang udah bikin lu terpuruk? Siapa yang udah bikin lu down? Buktikan ke mereka, lu bisa jauh lebih bahagia dari mereka. Maka dari itu semangat lu akan timbul. Kejar setiap cita-cita yang pengen lo gapai. Sibukin diri dengan cara itu. Kalau lo pengen kalau lo pengen banyak duit, lo pengen jadi pengusaha, lo pengen jadi pembisnis hebat, mulailah sibukkan dengan hal itu gitu. Dan jangan lupa berdoa gitu. Pokoknya kalau lo galau, kalau lo terpuruk, kalau lo down, galaulah dengan yang berkualitas. Jangan kebanyakan diem di rumah, jangan. Cari kesibukan sama hal yang positif. Ya, kayak gitu, itu yang harus lo lakuin. Tolong, buat lo yang lagi terpuruk ataupun down, ingat, jangan buang-buang waktu lo. Waktu itu singkat, hidup itu singkat, dan waktu itu sangat berharga. Setiap detiknya sangat berharga. Jangan sia-siain waktu yang lo punya. Lo harus berdiri. Ayo berdiri, kejar apapun yang pengen lo gapai. Ingat beberapa hal. Lu punya keluarga yang mesti lu bahagiain, yang pertama. Yang kedua, lu punya musuh yang perlu lu bikin iri. Yang ketiga, lu pasti punya mantan yang perlu lu bikin menyesal. Kayak gitu. Jadi kalau lo terpuruklah yang berkualitas. Dengan cara sudahi sedihnya, berdiri lagi lebih tegap, melangkah lebih jauh, kejar apapun yang pengen lo gapai. Gue yakin gak ada hasil yang mengkhianati usaha. Dan selalu percaya sama Allah kalau dia itu adil. Ketika lo sedih, besok juga pasti bakalan bahagia kok. Gak mungkin sedih terus. Dan ketika lo bahagia, jangan lupa sama Allah, karena gak mungkin bahagia terus. Hidup itu balance. Ketika lu bahagia adalah momen buat lu bersyukur sebanyak-banyaknya. Dan ketika lu dikasih kesedihan, itu adalah momen ketika lu harus belajar sabar dan ikhlas. Oke? Yakin kok, lu pasti bakalan jadi orang yang paling bahagia di dunia. Pada akhirnya Tuhan bakalan ngasih satu kebahagiaan yang luar biasa, yang bakalan bikin lu lupa akan semua rasa sakit yang pernah lu rasakan, yang pernah lu lalui. Percaya. Oke, dan buat kalian yang nyangka kalau hidup gue selalu bahagia, kayak kok gak pernah sedih, gak pernah terpuruk, cuman gak kelihatan aja. Ya masa iya sih gue terpuruk harus gue updatein terus, ya kan? Enggak kan? Gitu. Gue juga sering sedih kok, gue juga pernah terpuruk kok, gue juga pernah down kok. Gak mungkin gue bahagia terus kayak di snapgram gue ketawa-ketawa, gue joget-joget, enggak kok gitu. Cuman kalau gue orangnya
gak pernah berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi gini, ketika gue sedih, ketika gue lagi terpuruk, oke, gue tangisin hari itu juga. Bener-bener sedih nih, bener-bener sakit nih, bener-bener terpuruk nih, gue tangisin saat itu juga. Gue berdoa sama Allah, gue curhat ke dia. Gue sakit nih ya Allah, gue terpuruk nih, gue bener-bener kayak rapuh banget gitu. Itu gue abisin malam itu sedihnya. Abis itu gue ngomong ke diri gue sendiri, Cin, besok bangun pagi lo harus senyum ya, lo harus bahagia lagi ya, lo harus berdiri lagi lebih tegak ya gitu. Lo harus lebih ekstra lagi nih semangatnya buat ngejar apa yang pengen lo gapai ya gitu. Sedihnya abisin malam ini, Cin. Gue orangnya kayak gitu. Oke, malam itu gue bener-bener nangis, ya gue rapuh, gue abisin malam itu di atas sejadah, di depan teman-teman gue. Besoknya ketika bangun, ya gue senyum. Gue mulai hari dengan senyuman dan basmalah. Besoknya bukan berarti gue gak kepikiran, bukan berarti gue gak galau, gue gak inget sama masalah gue, bukan. Gak secepat itu, gue juga masih inget, masih nyesek, masih sakit gitu. Cuman ya udah gitu. Ya udah, sekarang fokus aja, Cin, buat memperbaiki diri lu gitu. Nah, besoknya di kerjaan gue ketemu sama teman-teman gue, ya gue ketawa-ketawa lagi. Orang teman-teman gue gila semua kan, cing-cing semua kayak gue ketawa-ketawa lagi. Ya ketika sama mereka, plong, gue lupa sama masalah gue gitu. Itu yang gue lakuin, dan gue menyibukkan diri sama hal-hal yang positif. Setiap kali ada waktu luang, apa nih yang pengen gue gapai? Jujur aja, gue sekarang lagi pengen bener-bener fokus ke YouTube, ke konten YouTube. Gue bener-bener pengen banget jadi YouTuber sukses, amin. Nah, maka setiap ada waktu luang, ya gue bikin konten gitu. Gue yakin gak ada hasil yang nanti usaha. Itulah cara gue ketika gue galau, ketika gue terpuruk, ketika gue down gitu. Ya, jadi sama kayak kalian. Kadang gue bahagia, kadang gue sedih, kadang gue seneng, kadang gue terpuruk gitu. Gimana kita nanggepinnya aja. Oke? Jadi buat kalian, jangan lupa bersyukur hari ini. Ingat, banyak banget orang-orang yang masalah hidupnya jauh lebih besar daripada kalian. Jangan lupa bersyukur, dan sibukkan dengan hal yang positif. Dekatkan diri sama Allah. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi setiap harinya. Amin. Jangan ngeluh ketika kamu lagi dikasih ujian atau cobaan sama Allah. Dan jangan lupa bersyukur ketika kamu lagi dikasih kebahagiaan sama Allah. Itulah kunci hidup bahagia. Oke, dan sedikit tambahan buat kalian yang emang suka berkomentar jahat di sosial media orang lain, gue saranin mendingan berhenti deh. Lo emang gak takut ya? Kalau gue tuh yakin dunia itu hukumnya sebab akibat. Ketika lo nyakitin orang, lo bakalan disakitin juga. Gak sekarang ya mungkin nanti, cuman masalah waktu aja. Dan apa yang lo ucapin itu bakal berbalik ke diri lu sendiri gitu. Gue juga sering gak suka sama orang. Sering kok gue kayak gue gak suka sama ini, gue gak suka sama itu gitu. Ada beberapa artis yang gue gak suka, tapi ya udah, gue tuh orangnya cukup gak suka aja gitu. Gak suka aja, gak pernah sampai kayak gue ngomen-ngomen yang jahat gitu, yang bikin mereka sakit hati. Nggak pernah loh. Kayak buat apa gitu. Ya udah, gini ya, lo tuh boleh nggak suka sama orang, tapi jangan sampai lo ngebenci, tahu nggak sih lo? Apa dari kalian yang emang ngebencinya ada alasan? Gue ada alasan kok benci sama dia. Gue benci sama dia gara-gara dia gini. Dia dulu pernah gini. Oh ya udah, omongin aja langsung ke orangnya. Mending lu bacot-bacotan langsung, tonjok-tonjokan langsung gitu. Kalau komentar-komentar jahat di sosial media itu kata gue nggak banget, apalagi pakai akun fake. Aduh, malu kakak. Ya, harus inget loh, lu bakal ngalamin apa yang dia alamin. Cuma masalah waktu aja. Gue saranin ketika lu nggak suka sama orang, ya udah, lu cukup nggak suka aja. Terserah lu mau ngomongin dia di belakang kayak gimana pun, sepuas lu, terserah. Tapi jangan sampai kayak gitu. Ada balasannya kak, oke? Dan terus kita tuh kalau ngelihat gini ya, jangan sampai kalian tuh punya penyakit hati. Tahu gak sih penyakit hati apa aja?
kayak iri, dengki, merasa nggak suka dengan kesuksesan orang lain, merasa nggak suka dengan kebahagiaan orang lain, lu kalau punya penyakit kayak gitu, hidup lu tuh nggak bakal tenang, nggak bakal sehat, tahu nggak sih? Sakit terus hidupnya. Lu tuh bakalan susah nemuin kebahagiaan lu sendiri. Karena apa? Karena setiap kali lu lihat orang lain lebih dari kita, lu sakit. Setiap kali lu ngelihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia dari kita, lu sakit. Akhirnya hidup lu tuh kebanyakan sakitnya dibanding senengnya, bener gak? Mending udah nggak usah lu ngurusin hidup orang gitu. Ya udah, nih ya, Tuhan tuh udah ngatur jalan hidup seseorang, rezeki dia segimana, terus apa namanya, karir dia bakalan jadi apa, kehidupannya dia bakalan kayak gimana, itu udah Tuhan yang ngatur. Udah ada porsinya masing-masing. Tinggal lu fokus cari kebahagiaan lu gitu. Tuhan ngasih kebahagiaan juga ke lu. Tinggal lu fokus cari ke situ gitu. Kebahagiaan dia bagian sini, kebahagiaan lu bagian sini. Rezeki dia segini, rezeki lu segini. Ketika lu bersyukur, apapun yang Tuhan kasih, jalan manapun yang Tuhan berikan, ya lu bakalan bahagia. Tapi ketika lu gak fokus ke kehidupan lu, maksudnya lu malah fokusnya ngelihat hidup orang terus, ngelihat keberhasilan orang, ngelihat semua tentang kehidupan orang lain, ya lu gak bakal sadar sama kebahagiaan lu. Padahal Tuhan udah kasih, cuman lu gak sadar. Karena apa? Lu terlalu fokus ngelihat orang lain, lu terlalu fokus ngurusin hidup orang lain gitu. Maka sampai kapanpun lu susah buat bahagia. Udah. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue udah jadi orang yang bener. Enggak, gue jauh dari kata bener. Gue tuh masih banyak yang harus gue perbaiki. Cuman gue tuh kayak gak habis pikir aja sama orang-orang kayak gitu. Udah. Mungkin lu gak suka gue gitu, ya udah. Gue juga hidup bukan buat ngebuat lu terkesan. Dan gue emang gak bisa maksain semua orang buat suka ke gue. Ketika lu gak suka gue, ya udah, itu hak lu gitu. Cuman ya udah nggak suka aja gitu. Fokus cari kebahagiaan lu, nggak usah ngurusin hidup gua. Ya, dah, kalau nggak suka, mendingan nggak usah stalking juga gitu. Buat apa? Ya nggak. Gue sekarang nih kalau nggak suka sama orang, follow aja gue enggak. Apalagi harus bikin akun fake cuman buat mantengin orang yang emang gak gue suka. Enggak. Nih ya, kata gue, ketika lu stalking orang yang lu nggak suka, itu hasilnya cuma dua. Satu, lu sakit. Dua, lu bahagia di atas penderitaan orang lain. Baik ya kayak gitu? Enggak. Iya enggak? Lu stalking orang yang lu gak suka, yang lu benci, hasilnya yang pertama lu bisa sakit. Ketika apa? Orang yang lu benci itu lebih bahagia dari lu, kehidupannya jauh lebih baik dari lu, hati lu bakalan sakit. Ya kan? Sakit. Hasil yang kedua, ketika lu stalking orang yang lu benci dan lu lihat ternyata dia kehidupannya lebih buruk dari lu, dia menderita, di situ timbul sifatnya setan. Apa? Lu seneng lihat dia menderita, lu seneng lihat dia terpuruk. Bagus gak kayak gitu? Enggak lah, gak boleh. Makanya ketika lu gak suka sama orang, mendingan udah gak usah ikutin apapun tentang dia gitu, gak usah cari tahu apapun tentang dia. Ya udah, lu fokus aja sama diri lu. Oke, segitu aja sih pesan dari aku. Terserah lu mau makin benci sama gua, silakan. Lu mau tetap berkomentar jahat ke gua, silahkan. Tapi gue yakin dunia hukumnya sebab akibat. Apa yang lu ketikin, jempol lu ngetik apa di sosial media gue, itu bakal berbalik semuanya ke lu. Bukan gue ngedoain, gue cuma ngingetin. Karena Tuhan itu adil, cuman masalah waktu aja. Oke, thank you for watching. Terima kasih udah nyisiin video aku. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memotivasi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian ya, biar aku makin semangat lagi buat bikin videonya. Dan buat kalian yang mungkin gue orangnya welcome ya, kayak mungkin dari kalian ada yang pengen cerita ke gue,
nanya tentang saran ke gue, walaupun gak kenal, kayak cuman kenal di sosial media aja, kalian gak apa-apa bisa DM aja ke Instagram aku Cindy Faus. Ketika aku ada waktu dan ada waktu luang, itu pasti aku balesin. Aku seneng banget kalau misalkan saran dari aku bisa bermanfaat buat kalian, bisa kalian pakai, bisa ngebantu masalah kalian. Aku seneng banget. Jadi jangan sungkan, jangan ragu. Walaupun kita gak kenal, kalau emang pengen cerita dan lu percaya ke gue, DM aja Instagram gue, oke? See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.